Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, jumpa lagi dalam doa pagi online. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kiranya dapat menuntun perjalanan hidup kita. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, Kau membangunkan kami pagi ini dengan segala kondisinya. Sebelum kami beraktivitas, kami mau duduk diam untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang menuntun kiranya perjalanan hidup kami hari ini supaya kami hidup tidak sia-sia. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, bacaan Alkitab kita pagi ini dari surat Efesus 5 ayat 6 sampai 20, firman Tuhan demikian. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah, ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Allah. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi, ialah telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang-orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung-kidung pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara bacaan Alkitab kita pagi ini. Tema kita adalah buah terang. Dan dalam bacaan kita tadi, Rasul Paulus mengingatkan supaya kita hidup di dalam terang. Bapak Ibu Saudara-saudara, terang itu memiliki buah atau hasil. Gelap juga demikian. Gelap juga memiliki buah dan hasil. Buah terang akan membawa kita kepada kehidupan yang baik, yang berguna dan menjadi berkat bagi sesama kita. Sementara buah kegelapan akan membawa kita kepada kebinasaan dan kesengsaraan bagi diri sendiri maupun orang lain. Umat
sebagai orang-orang pengikut Kristus yang memberikan terang, kita dituntun dan dituntut untuk berbuah terang, bukan kegelapan. Karena setiap orang yang percaya adalah disebut sebagai anak-anak terang. Kita sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terang. Perpindahan itu menyebabkan hidup kita seharusnya berubah. Harus ada perubahan besar dalam hidup seseorang yang mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Keadaan itu digambarkan seperti seseorang yang berada dari kegelapan pindah ke dalam terang. Dalam gelap, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Dalam gelap, orang melakukan hal-hal yang buruk dan tidak dapat membedakan mana yang benar dan salah. Suasana kegelapan dalam hidup manusia dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan yang memberontak terhadap Allah. Mereka yang hidup dalam kegelapan, hidup dalam kebencian, hidup dalam hal-hal rupa kecemaran, keserakahan, kesombongan, dengan kata-kata yang kosong dan sembrono. Saudara, begitu negatifnya hidup atau pengaruh kegelapan dalam hidup manusia. Karena itu Tuhan tidak ingin kita berkawan dengan orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Sebab kita bukan lagi anak-anak kegelapan, tapi kita hidup di dalam Kristus sebagai anak-anak terang. Kita menghargai pengorbanan Kristus dan status kita yang baru. Kita tidak boleh lagi mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Sebaliknya kita harus hidup terus terang dan terang terus. Terus saudara, orang yang hidup dalam terang harus dapat membuktikan dan menghasilkan buah-buah terang yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Karena itu, saudara-saudara, janganlah kita disesatkan oleh kata-kata yang hampa yang mendatangkan murka Allah. Paulus mengingatkan, tetaplah dalam hidup dalam terang, hindarilah omong-omongan yang kosong dan hampa yang sesat. Perkataan-perkataan itu memang perkataan yang jahat dan menjalar seperti penyakit. Saudara-saudara, sebaliknya Paulus mengingatkan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada tiap orang. Rasul Paulus mengingatkan supaya kita tidak sembarangan bergaul. Jangan kamu disesatkan dalam pergaulan yang buruk. Rasul Paulus mengingatkan kita, saudara-saudara, supaya kita hidup sebagai anak-anak terang yang berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Bagaimana saudara-saudara kita hidup sebagai anak-anak terang? Janganlah kita menjadi batu sandungan karena perilaku dan perbuatan serta kata-kata yang sembrono, hidup yang tidak jujur, tidak adil, dan penuh kebencian. Lihatlah, terang itu tidak pernah menghasilkan yang baik. Hidup dalam terang membuat kita, saudara-saudara, untuk hidup menjadi berkat. Mari saudara-saudara, kita lihat diri kita sendiri, diri kita masing-masing, dan mengingat bahwa hidup dalam terang berarti berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Segala kejahatan, ketidakbaikan, segala ketidakadilan dan kebenaran itu harus dijauhi dan buahnya
kita menjadi berkat buat sesama kita. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Kristus, mulai hari ini, mari kita perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Ingatlah, kita orang-orang sebagai pengikut Yesus yang adalah pohon yang baik, yang menghasilkan buah-buah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Hanya dengan demikian, orang akan mengenali kita sebagai anak-anak terang dan hidup menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam Kristus, kami bersyukur lewat firman-Mu kami diingatkan supaya kami melihat diri kami sendiri, apakah kami hidup dalam terang, apakah karena kata-kata kami membangun, apakah kata-kata kami menghibur dan menguatkan, apakah perbuatan kami menjadi berkat. Biarlah firman-Mu menuntun kami untuk kami tidak hidup dalam kesia-siaan, tapi boleh memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat. Di tengah-tengah hidup sekarang yang penuh dengan segala macam masalah dan penderitaan, biarlah kami hadir berbuahkan terang yang menolong sesama kami, menguatkan, menghibur mereka. Biarlah hidup kami sebagai anak-anak terang senantiasa menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Biarlah itu menjadi nyata dalam hidup kami hari ini, besok, dan seterusnya. Biarlah berkat Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Yesus yang adalah terang, kami berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.